Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini masih dalam tema kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah kebangkitan Kristus meneguhkan iman dan pemberitaan Injil. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pasca kematian Kristus di kayu salib, iman dan keyakinan para murid menjadi goyah. Mereka mengalami ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Para murid mereka terpuruk dalam kesedihan yang amat sangat dalam dan mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa pasca kematian Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu masa depan mereka akan seperti apa. Bahkan ketika beberapa di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit, secara khusus ayat 33 sampai dengan ayat 35, mereka masih saja ragu dan tidak percaya. Nah saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit datang mengunjungi. Tuhan Yesus datang melawat mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu sedang mengalami ketakutan, mereka sedang mengalami keterpurukan, ketidakpastian, ketiadaan pengharapan, ketiadaan arah dan tujuan hidup. Bahkan mereka juga diselimuti oleh keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Waktu ada beberapa orang dari mereka memberitahukan, "Hei, kami sudah melihat Yesus bangkit." Tetapi rupanya tidak semua mereka percaya. Mereka tetap ragu, mereka tetap tidak percaya.
Nah, inilah sebabnya saudara, mengapa Tuhan Yesus datang mengunjungi atau melawat mereka. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bangkit itu di dalam lawatan atau kunjungannya kepada para muridnya yang sedang dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Pertama, Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya. Ayatnya yang ke-36. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di tengah-tengah keterpurukan, keraguan-raguan, dan ketidakpercayaan yang menyelimuti para muridnya, Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka, dan Tuhan Yesus mengaruniakan damai sejahteranya kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, damai sejahtera inilah yang pada akhirnya kembali memulihkan keadaan mereka yang sedang terpuruk, memulihkan kembali keadaan mereka yang dipenuhi dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Damai sejahtera Kristus mengangkat segala keraguan dan ketidakpercayaan mereka. Damai sejahtera Kristus memulihkan keadaan mereka yang sedang terpuruk tersebut. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia tahu para murid-muridnya sedang dalam keterpurukan, diliputi keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Ia datang mengunjungi mereka dan memberikan damai sejahteranya kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ketika muridnya sedang dalam situasi dan kondisi yang terpuruk? Itulah Tuhan Yesus. Dia datang untuk memulihkan dan meneguhkan iman dan keyakinan para murid kepada dia. Ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saudara, di dalam kunjungan, di dalam lawatannya kepada para muridnya, kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus yang pada dasarnya adalah untuk memulihkan dan meneguhkan kembali iman para muridnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam dia memulihkan dan meneguhkan kembali iman para muridnya? Pertama, Kristus menunjukkan, Kristus membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saudara, ketika para murid sedang dalam keraguan, sedang dalam kebimbangan, Alkitab mencatat Tuhan Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan Yesus membuktikan kepada para muridnya bahwa dia benar-benar telah bangkit dari kematian. Ayat 39, dia berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Tuhan Yesus sambil menunjukkan tangan dan kakinya bekas luka penyaliban. Dia berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Mungkin karena Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba, ya, tubuh kebangkitannya itu menembus pintu, datang tiba-tiba, para murid kaget dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, saudara. Kenapa? Tidak mungkin ada manusia yang tiba-tiba muncul, ya, tanpa melalui pintu, ya. Mereka pikir itu hantu. Mereka ragu itu Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus menunjukkan dan membuktikan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku bukan hantu. Silakan raba aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus sedang menunjukkan bukti kebangkitannya secara fisik. Ya, dia bisa disentuh, dia bisa dijamah. Hanya bedanya, dia sekarang mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bahkan saudara, ketika mereka masih ragu, ya, dan belum percaya, Yesus meminta sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mereka. Untuk menegaskan kembali bahwa dia benar-benar bangkit secara fisik. Ayat 41 sampai dengan ayat 43. Ya.
Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menunjukkan, dia membuktikan kepada para murid bahwa ia benar-benar bangkit, dan dia mempersilahkan para murid untuk membuktikannya. Bukan hanya sekedar melihat fisiknya, tetapi juga Tuhan Yesus mengizinkan para murid, rabalah aku. Aku bisa diraba. Bahkan ketika mereka tidak percaya, Yesus mengambil makanan dan memakan makanan tersebut untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Bahwa dia adalah orang yang selama ini mereka kenal. Bahwa dia tidak hanya mati, tetapi juga bangkit. Saudara, Kristus bangkit secara tubuh, secara fisik, secara jasmania, secara badania. Kristus bukan hantu. Kristus bukan halusinasi dari para murid yang sedang tertekan, yang sedang depresi, dan yang sedang mengalami keterpurukan. Tidak. Ya, Kristus bukan arwah, Kristus bukan roh orang mati yang gentayangan. Tidak. Kristus bangkit dari kematian, Kristus hidup, dan dia tidak mati lagi. Kristus bangkit baik secara tubuh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Inilah yang kemudian hari disaksikan oleh kedua muridnya. Itulah Yohanes, dia mencatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes menulis, Yohanes menyaksikan bahwa benar dia sudah bangkit. Kami lihat sendiri, saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri, bahkan kami raba dengan tangan kami sendiri bahwa dia benar-benar bangkit. Bukan halusinasi, bukan arwah atau roh orang mati yang gentayangan. Dia benar-benar bangkit. Kami sudah saksikan, kami sudah lihat, kami sudah raba sentuh dengan tangan kami. Dia benar-benar bangkit. Demikian pula dengan Rasul Petrus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, dia berkata, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saksi itu yang melihat, saksi itu yang mengalami, saksi itu yang telah meraba, menyentuh Kristus yang sudah bangkit itu. Nah, inilah saudara hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam memulihkan dan meneguhkan iman dan keyakinan para murid kepadanya. Apa itu? Dia menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia membuktikan kepada para murid, dia benar-benar bangkit. Silakan kamu raba, bukan hanya kamu lihat, inilah aku, sentuhlah aku, bahwa aku sudah bangkit. Yang kedua, di dalam rangka Tuhan Yesus memulihkan dan meneguhkan iman dan keyakinan para murid kepadanya adalah Kristus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saudara, rupanya para murid ini masih belum bisa mengerti bahwa karya Kristus, kematian dan kebangkitannya itu sudah dicatat, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat upaya Yesus untuk memulihkan dan meneguhkan iman dan keyakinan para murid kepadanya. Dia tidak hanya memberikan bukti-bukti fisik bahwa ia benar-benar telah bangkit, tetapi Kristus juga membuka pikiran mereka dengan tujuan supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami bahwa kitab suci telah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 44 sampai 46 di situ dicatat, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Kristus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bahwa karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itulah kematian dan kebangkitannya. Ini merupakan pekerjaan Allah yang sudah dinubuatkan, yang sudah diceritakan oleh para nabi, oleh kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, dengan membuat mereka mengerti kitab suci, maka iman dan keyakinan mereka diteguhkan kembali. Ya, dasar iman dan keyakinan mereka itu dilandaskan kembali kepada ajaran kitab suci dan kepada Kristus yang mereka telah saksikan telah bangkit dari kematian. Sehingga mereka tidak lagi ragu kepada Kristus. Mereka tidak lagi ragu akan karya kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia berdosa. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk memulihkan dan meneguhkan kembali iman dan keyakinan mereka kepada Kristus. Sehingga pada akhirnya para murid tidak lagi ragu, para murid tidak lagi bimbang, segala keraguan, kebimbangan, keterpurukan itu diangkat oleh Kristus yang sudah bangkit. Sehingga dengan demikian, ya, mereka kembali teguh dalam iman dan percaya mereka kepada Kristus yang bangkit, sebagaimana yang telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana yang telah mereka raba dengan tangan mereka sendiri, dan sebagaimana yang telah mereka lihat, tertulis, dan diajarkan di dalam kitab suci. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kunjungannya kepada para muridnya yang sedang dalam situasi dan kondisi yang terpuruk itu? Itulah Tuhan Yesus mengutus dan memperlengkapi para muridnya untuk menjadi saksi dari karya kematian dan kebangkitan Kristus kepada segala bangsa. Ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Setelah iman mereka diteguhkan, maka kemudian Yesus mempersiapkan mereka. Yesus kemudian mengutus mereka untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa di dalam nama Yesus. Saudara, mereka tidak hanya diutus, ayat 47 sampai 48, tetapi juga mereka diperlengkapi dengan kuasa dan penyertaan Roh Kudus, ayatnya yang ke-49. Kita pada akhirnya bisa melihat sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus. Para murid itu pergi kepada segala bangsa. Diutus Kristus untuk memberitakan berita keselamatan dan pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus saja, dengan penuh keberanian, dengan penuh kepastian, dan tanpa keraguan-raguan. Ya, mereka beritakan Injil. Mereka tidak kompromikan berita keselamatan itu. Mereka sampaikan dengan penuh keberanian, dengan penuh kepastian, tanpa ragu-ragu bahwa yes, betul, di dalam Kristus ada keselamatan kekal, di luar Kristus tidak ada keselamatan kekal. Maka oleh sebab itu percayalah kepada Kristus sehingga engkau memperoleh keselamatan kekal. Itulah yang mereka sampaikan. Mereka bahkan, saudara, rela berkorban, bahkan siap mati demi Injil Kristus, yang adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan di antara banyak jalan. Mereka siap berkorban, rela mati demi Injil Kristus yang adalah berita keselamatan bagi orang berdosa. Nah, saudara, inilah 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang sedang mengalami ketakutan, keterpurukan, ketidakpastian, ketiadaan pengharapan, serta keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Itulah Kristus mengaruniakan damai sejahteranya. Kristus memulihkan dan menguatkan iman dan keyakinan mereka. Dan yang ketiga, Kristus mengutus dan memperlengkapi para muridnya dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi, memberitakan karya keselamatan Kristus kepada segala bangsa.
Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah, pertama, Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang hidup dan menang itu, saudara, Dia tidak pernah dan tidak akan pernah, meninggalkan setiap kita yang adalah umat tebusannya berada dalam keterpurukan dan keraguan dalam kehidupan kita. Saudara, sama seperti muridnya yang dilawat oleh Tuhan Yesus ketika mereka sedang dalam keterpurukan dan keraguan, demikian pula dengan setiap kita yang beriman kepada Kristus. Tuhan pasti akan melawat kita ketika kita sedang dalam keterpurukan, ketika kita sedang dalam keraguan, ketika kita sedang dalam kondisi seperti yang dialami oleh para muridnya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan mengirimkan damai sejahteranya kepada kita. Sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, kita tetap memperoleh damai sejahtera Tuhan. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, krisis boleh ada. Tetapi di tengah-tengah situasi tersebut, Tuhan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Sehingga kita tidak larut, kita tidak terpuruk dalam keraguan-raguan, kebimbangan, keputusasaan di tengah-tengah situasi kondisi pergumulan yang kita alami. Tuhan bukan hanya sekedar mengirimkan damai sejahteranya saja, saudara. Tetapi Tuhan juga akan menguatkan kita dengan firman-Nya. Tuhan akan membuka pikiran kita melalui firman-Nya sehingga kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi pergumulan yang kita alami. Tuhan akan membimbing kita melalui firman-Nya sehingga kita mengerti apa yang menjadi pesan, kehendak, petunjuk Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita melalui firman-Nya sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi pergumulan yang kita alami sekalipun, kita pada akhirnya dilepaskan dari ketakutan, dilepaskan dari ketidakpastian, dilepaskan dari ketiadaan pengharapan, dilepaskan dari keraguan-raguan, bahkan dilepaskan dari ketidakpercayaan yang kita alami dalam pergumulan kita. Inilah yang dilakukan oleh Kristus yang hidup itu. Karena Dia bangkit dan hidup, maka Dia bisa memberikan damai sejahteranya kepada saudara dan saya. Karena Dia bangkit dan hidup, maka Dia bisa menuntun saudara dan saya dengan firman-Nya. Sehingga saudara dan saya bisa mengerti apa yang menjadi pesan petunjuk Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi pergumulan yang kita alami. Sehingga kita tidak lagi ragu, sehingga kita tidak lagi khawatir, sehingga kita tidak lagi kehilangan pengharapan. Tapi iman kita diteguhkan, dikuatkan oleh Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu. Karena Dia bangkit, karena Dia hidup, maka Dia bisa memberikan damai sejahteranya. Kalau Dia mati tidak bangkit, bagaimana mungkin Dia bisa memberikan damai sejahteranya? Tetapi karena Dia bangkit, karena Dia hidup, maka Dia bisa memberikan damai sejahteranya kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tetap tenang di tengah-tengah pergumulan. Karena Dia hidup dan bangkit, maka Dia bisa memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, penguatan kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami melalui firman-Nya yang kita baca dan renungkan setiap hari. Inilah pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, bahwa di sepanjang kehidupan kita, Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan kita sekalipun, Dia akan datang melawat dan menguatkan kehidupan saudara dan saya. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah, saudara, jangan sampai iman dan keyakinan kita kepada Kristus menjadi goyah, bimbang, ragu, atau bahkan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan hidup, atau oleh hal-hal duniawi, atau oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan. Kenapa? Kristus bangkit, Kristus hidup. Oleh karena Kristus bangkit,
Oleh karena Kristus hidup, maka jangan biarkan iman dan keyakinan kita kepada Kristus menjadi goyah, menjadi bimbang. Oleh sebab itu, di dalam anugerah dan pertolongan Roh Kudus, mari kita berakar kuat di dalam pengajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Mari kita harus berakar kuat di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga iman dan keyakinan kita kepada Kristus tetap teguh dan tidak goyah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak bisa dilepaskan dari firman Kristus. Iman harus berdasar kepada firman Kristus. Iman menjadi kokoh, iman menjadi teguh oleh karena dia berdasar kepada firman Kristus. Oleh sebab itu, mari iman dan keyakinan kita landaskan di dalam firman Kristus, sehingga dengan demikian iman dan keyakinan kita tidak akan goyah, tidak akan bimbang, tidak akan ragu, apalagi diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan hidup, oleh berbagai macam tantangan duniawi ini, oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayatnya yang ke-14. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah setiap kita yang beriman kepada Kristus dipanggil, diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan diperlengkapi dengan kuasa dan penyertaan Roh Kudus untuk pergi memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya kepada segala bangsa. Pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus kepada segala bangsa? Kenapa? Jawabannya adalah karena hanya di dalam nama Yesus Kristus sajalah setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ini alasannya. Tidak ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan orang berdosa selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Tidak ada jalan menuju kepada Allah selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus memberitakan Injil. Pertama, tidak ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal di luar Kristus. Kedua, tidak ada keselamatan orang berdosa selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, tidak ada jalan menuju kepada Allah selain hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini yang jadi alasan mengapa kita yang beriman kepada Kristus diutus oleh Tuhan Yesus sendiri untuk beritakan Injil. Berita keselamatan kekal bagi orang berdosa, berita tentang kasih Allah kepada orang berdosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan sebuah video podcast ya yang viral ya. Itulah oknum yang menyebut dirinya pendeta. Ada seorang pendeta terkenal, seorang gembala jemaat terkenal yang sudah malang melintang dalam pelayanan. Ya, dipakai Tuhan luar biasa, melayani di sebuah gereja yang sangat besar. Ya, tapi kemudian pendeta gembala jemaat ini menjadi viral oleh karena pernyataannya dalam sebuah podcast yang mengajarkan bahwa semua agama sebenarnya mempercayai Allah yang sama. Ya. Dia mengajarkan, dia menyampaikan di podcast itu, pendeta ini menyampaikan di podcast itu bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, hanya penafsirannya saja yang berbeda. Dia berkata dalam podcast itu bahwa orang diselamatkan karena perbuatan baiknya. Ya, semua orang Kristen heboh mendengar pernyataan pendeta ini karena selama ini pendeta ini dikenal
ketika berkhotbah di mimbar-mimbar Kristen, di gereja Kristen, dengan lantang, dengan berani, dengan berapi-api mengatakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dia pernah berkata, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, itulah Yesus Kristus. Tetapi saudara, ketika dia berbicara dengan orang yang sudah meninggalkan imannya dari Kristus, dia justru mengatakan, semua agama mempercayai Allah yang sama. Semua agama menyembah Tuhan yang sama. Hanya penafsirannya saja yang berbeda. Dia bahkan mengatakan bahwa orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Orang di luar Kristus pun bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Sehingga dengan demikian, sadar atau tidak sadar, dia sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus ternyata bukan satu-satunya jalan kepada Allah. Yesus Kristus ternyata hanya salah satu jalan kepada Allah. Ya. Apalagi ada statementnya yang mengatakan bahwa dia menjadi Kristen hanya karena masih suka makan babi. Ya, padahal Alkitab mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saudara, apa yang dia sampaikan di podcast itu jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab yang selama ini dia imani. Tapi kenapa? Hari itu justru dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, yang melawan dengan keyakinan imannya sendiri. Ya, bertentangan dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan orang berdosa itu hanyalah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Apa yang dia sampaikan itu jelas menyangkal. Sekali lagi, menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang berdosa, satu-satunya jalan kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Memang sangat disayangkan, saudara, jika seorang pendeta besar, seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat yang selama ini dipakai Tuhan, justru mengingkari, justru menyangkal iman dan keyakinannya sendiri dengan mengatakan bahwa di luar Yesus Kristus ada keselamatan kekal bagi orang berdosa. Saudara, kalau benar ada keselamatan di luar Kristus, jika benar bahwa semua agama adalah jalan kepada Allah yang sama, maka pertama, Tuhan Yesus ternyata berdusta ketika mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Tuhan Yesus berdusta ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kalau ternyata ada keselamatan di luar Kristus, jika benar bahwa semua agama adalah jalan kepada Allah yang sama, maka Tuhan Yesus ternyata berdusta ketika dia mengutus saksi-saksinya untuk memberitakan Injil, bahwa hanya dalam namanya saja ada keselamatan kekal bagi orang berdosa, padahal ada keselamatan bagi orang berdosa di luar Kristus. Kristus berdusta dengan mengutus saksi-saksinya untuk pergi memberitakan Injil. Jika benar ada keselamatan di luar Kristus, jika benar bahwa semua agama adalah jalan kepada Allah yang sama, maka sia-sia para rasul memberitakan Injil, sia-sia darah para rasul, darah hamba-hamba Tuhan, darah para martir yang tertumpah demi Injil, yang tertumpah darahnya demi berita bahwa hanya dalam namanya ada keselamatan kekal bagi orang berdosa, padahal ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Percuma, sia-sia darah para rasul, darah hamba-hamba Kristus, darah para martir ini tertumpah demi Injil. Sia-sia. Untuk apa? Karena ternyata ada keselamatan di luar Kristus. Sia-sia pengorbanan mereka, sia-sia kematian mereka. Jika benar ada keselamatan di luar Kristus, jika benar bahwa semua agama adalah jalan kepada Allah yang sama, maka sia-sia Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk pengampunan dosa dan keselamatan orang berdosa. Karena ternyata di luar Kristus ada pengampunan dosa dan keselamatan bagi orang berdosa. Sia-sia, tidak ada gunanya Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib bagi penebusan dosa, untuk bangkit dari kematian. Sia-sia. Kenapa? Di luar itu ternyata ada pengampunan dosa. Di luar Yesus ada keselamatan bagi orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah.
Waspadalah terhadap ajaran yang berusaha untuk menyangkali keselamatan kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Tak peduli hal tersebut disampaikan atau diajarkan oleh pendeta terkenal malang melintang dalam dunia pelayanan populer sekalipun, tak peduli. Kembali kepada Alkitab. Jangan kultuskan pendeta. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Mereka manusia berdosa yang bisa jatuh dalam dosa dan kesesatan. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan itu. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Hati-hati. Pengajaran dan kesaksian hidup haruslah selaras. Nah saudara, mari kita beritakan Injil. Sebab kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Tanpa keyakinan yang kokoh akan Injil, mustahil kita bisa memberitakan Injil. Inilah 3 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah ketiga pelajaran penting yang sudah kita ambil dari bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.